Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Lestari, NIM 2019-240050 dan dosen Bapak Muhammad Badrul dengan praktek jaringan komputer. Jadi di video kali ini saya akan mentutorialkan cara konfigurasi dasar switch dengan menggunakan kabel konsul. Di sini saya akan membuatkan dua kasus. Untuk di kasus yang pertama ini kita menggunakan switch, yaitu switch 2960. Kita klik switch, kemudian pilih switch yang 2960, lalu taruh. Kemudian juga kita menggunakan end device-nya, yaitu kita menggunakan PC1 terlebih dahulu. Kita ubah PC 0-nya menjadi PC1. Kemudian kita beri keterangan. Di sini saya menggunakan IP address-nya yaitu 192.168.16.1. Kemudian untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Jika sudah, maka kita akan menggunakan kabel konsul untuk menghubungkan PC1 dengan switch. Klik connection atau klik kabel. Kemudian kita pilih kabel konsulnya, kita klik dari PC1. Lalu pilih yang paling atas RS232. Lalu kita tarik ke switch, kita klik. Kemudian pilih yang paling atas atau pilih konsul. Jika sudah seperti ini, kemudian kita klik pada PC1-nya, lalu kita pilih desktop, kemudian pilih terminal, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik OK. Kemudian seperti ini tampilannya. Kemudian jika sudah, kemudian kita klik enter untuk ke tampilan awalan switch. Jika sudah, maka kita bisa ketikkan enable, lalu kita enter atau kita tab. Jika sudah, kita lanjut lagi untuk mengetikkan configure terminal, atau kita bisa ketikkan 2-3 huruf, kemudian di tab itu pun juga bisa seperti ini. Kita ketik configure kemudian tab atau enter. Jika sudah, kita ketikkan kembali yaitu hostname-nya kita ubah, karena di sini kita akan mengubah nama switch-nya menjadi keuangan dengan ketik hostname spasi spasi SW strip keuangan, kemudian kita enter atau tab. Jika sudah tampil seperti ini, kemudian kita setting virtualannya dengan ketikan interface kemudian spasi FLAN spasi 1, lalu enter lagi atau tab. Jika sudah tampil seperti ini, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu ketik IP add atau IP address. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu di sini kita menggunakan 192.168.16.1, lalu spasi subnet max-nya masukkan 255.255.255.0. Jika sudah, kita tab atau enter. Jika sudah masuk seperti ini, kemudian kita restart. Untuk merestartnya kita bisa ketik no show atau no shutdown. Di sini kita menggunakan no show aja, lalu enter. Kemudian jika sudah, enter lagi aja. Lalu kita akan keluar dari default virtualannya dengan mengetikkan exit, lalu enter atau tab. Kemudian kita akan keluar juga dari global konfigurasinya, yaitu dengan ketik exit, lalu enter atau tab. Enter atau tab lagi.
Kemudian jika sudah seperti ini, maka kita akan masukkan kembali PC-nya. Kemudian ini kita close aja. Di sini kita menggunakan lagi end device-nya yaitu PC 2 dan juga PC 3. Lalu juga kita menggunakan laptop 1. Kemudian jika sudah, kita beri ininya ya, beri IP-nya atau kita masukkan keterangannya di sini. Di sini saya menggunakan yaitu IP 192.168.16.2. Ini untuk di PC kedua. Kita ubah di sini. Oke. Untuk di PC kedua. Kemudian untuk subnet max-nya itu kita menggunakan 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya itu kita menggunakan 192.168.16.1. Ini untuk di PC kedua. Kemudian untuk di PC ketiga kita beri keterangan yaitu IP address-nya 192.168.16.3. Kemudian untuk subnet max-nya itu sama yaitu 255.255.255 titik ya, jangan sampai salah, titik 0. Kemudian untuk gateway-nya juga sama yaitu 192.168.16.1. Dan untuk di laptopnya ini kita ubah menjadi laptop 1, namanya kita ubah. Kemudian juga kita beri keterangan di sini laptop 1 menggunakan IP address-nya 192.168.16.4 dan juga subnet max-nya sama 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya juga kita menggunakan sama yaitu 192.168.16.1. Oke, jika sudah kita beri keterangan, selanjutnya yaitu kita menggunakan kabel strike dari PC kedua, 3 dan juga laptop ke 1. Kemudian kita tarik kabelnya atau kita pilih dulu kabel atau connectionnya, kemudian pilih kabel strike. Lalu untuk di pertama ini kita klik pada PC kedua, lalu kita pilih fast ethernet 0, lalu tarik ke switch, kemudian klik, lalu pilih fast ethernet yang paling atas, kemudian selesai. Jika sudah, maka kita pilih lagi kabelnya, kemudian pilih kabel strike, klik dari switch, kemudian pilih fast ethernet paling atas, lalu tarik ke PC ketiga, lalu kita klik pilih fast ethernet 0. Lalu untuk ke laptop 1 juga sama, kita pilih kabelnya yaitu kabel strike, klik pada switch, kemudian pilih fast ethernet paling atas, lalu tarik kabel ke laptop 1, kemudian klik pilih fast ethernet 0. Jika sudah seperti ini, kita masukkan IP address-nya yaitu dari PC kedua, kita klik, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP configuration, lalu kita pilih IP-nya statis. Kemudian masukkan IP address-nya. Di sini PC 2 menggunakan 192.168.16.2. Kemudian kita enter, subnet max-nya sama 255.255.255.0 default aja. Kemudian untuk gateway-nya kita masukkan 192.168.16.1. Jika sudah, kita close. Kemudian kita juga masukkan IP address-nya ke PC ketiga. Kita klik PC 3, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.16.3, lalu enter, kemudian
Kemudian masukkan lagi gateway-nya yaitu 192.168.16.1. Kemudian kita close. Lalu masukkan lagi IP address-nya ke laptop 1, klik laptop 1, pilih desktop, lalu IP konfigurasi, kemudian masukkan IP-nya 192.168.16.4. Kemudian kita enter. Lalu untuk default gateway-nya masukkan 192.168.16.1. Jika sudah, kita close. Kemudian jika sudah kita masukkan IP address-nya, lalu kita tes konfigurasinya di command prompt dengan cara kita klik PC1, klik PC2 maksudnya. Lalu kita pilih command prompt. Sebelumnya kita pilih desktop, lalu command prompt, lalu kita ketikkan ipconfig, kita enter. Kemudian kita ping IP yang ada di PC2. Kita ping aja, ping 192.168.16.2. Kita enter. Kemudian berhasil. Lalu juga kita ping ke PC ketiga yaitu 192.168.16.3. Kita enter. Berhasil juga. Kemudian kita juga ping pada laptop 1 atau yang keempat ini yaitu 192.168.16.4. Kemudian kita enter. Jika sudah tampil seperti ini berhasil, maka kita bisa juga ping ke switch-nya dengan cara ping 192.168.16.1. Kemudian kita enter. Untuk di sini pasti akan ada awalnya itu RTO, tapi kita tunggu sampai dengan selesai dan berhasil. Jika sudah berhasil seperti ini, maka kita close. Kemudian kita akan mengirim data dari laptop 1 ke PC 2 dengan cara kita klik ambil pesannya atau datanya ini, kita klik dari laptop ke 1, kita kirim ke PC 2. Kemudian kita simulation mode. Lalu kita auto capture. Kita tunggu. Jika sudah berhasil, maka kasus 1 ini sudah selesai dan kita akan lanjut ke kasus kedua. Jadi di kasus kedua ini kita menggunakan switch yang sama seperti pada kasus pertama, yaitu dengan switch yaitu 2960. Kemudian kita menggunakan end device-nya yaitu 3 PC. Kita ubah terlebih dahulu PC-nya menjadi PC 1, lalu kita tambahkan PC 2, kemudian PC 3. Dan juga kita menggunakan laptop 3, yaitu kita ubah kembali dulu namanya menjadi laptop 1, lalu tambahkan laptop 2 dan juga laptop 3. Jika sudah seperti ini, maka bisa kita tambahkan keterangan. Di sini untuk switch-nya kita menggunakan IP address-nya yaitu 200.116.1 dan juga untuk network-nya di sini kita menggunakan network yaitu 200.116.0. Kemudian untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0
Dan juga di sini kita menggunakan DNS. DNS-nya kita menggunakan 8.8.8.8. Jika sudah, maka kita bisa hubungkan dengan menggunakan kabel strike. Kita pilih kabel strike-nya, yaitu klik connection atau kabel, lalu pilih kabel strike. Kemudian klik pada switch, pilih yang paling atas atau 1, lalu tarik ke PC 1, kemudian fast Ethernet 0, klik. Lalu kita pilih kabel lagi, klik pada switch, kemudian pilih yang paling atas, fast Ethernet-nya, lalu tarik ke PC 2. Kemudian klik fast Ethernet 0. Lalu kita pilih kabel lagi, klik pada switch, lalu pilih fast Ethernet 3, lalu klik atau tarik klik ke PC 3, lalu pilih fast Ethernet 0, kemudian sampai dengan ke laptop. Ketiga, klik pada switch, pilih fast Ethernet 4, klik ke laptop 1, kemudian klik fast Ethernet. Lalu klik lagi kabelnya, klik pada PC, pilih fast Ethernet paling atas, tarik ke laptop 2, pilih fast Ethernet 0. Pilih lagi kabelnya, kemudian klik switchnya, pilih fast Ethernet paling atas, tarik pada laptop 3, lalu pilih fast Ethernet 0. Kemudian jika sudah kabelnya terhubung, maka selanjutnya kita di sini menggunakan DHCP client. Untuk mengkonfigurasi DHCP client, kita di sini bisa mengeklik pada switch, kemudian kita pilih CLI. Jika sudah tampilan seperti ini, kita klik atau enter atau tab, kemudian kita bisa ketikkan enable, lalu enter atau tab, lalu jika sudah kita ketikkan kembali configure terminal, kemudian tab. Jika sudah seperti ini, maka kita lanjut untuk mengubah nama switchnya menjadi IT dengan mengetikkan hostname, kemudian spasi SW strip IT, kemudian kita tab atau enter. Jika sudah masuk seperti ini, kita akan men-setting default virtualannya dengan mengetikkan interface spasi F1 spasi 1, kemudian tab atau enter. Jika sudah, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu ketik IP add, masukkan IP address-nya. Di sini kita menggunakan 200.16.1 spasi subnet max-nya yaitu 255nya 3 kali, kemudian titik 0. Jika sudah, lalu kita enter atau tab, kemudian kita akan merestarnya, yaitu dengan ketik nu shu, lalu enter, kemudian enter lagi atau tab. Lalu jika sudah, maka kita akan keluar dari default virtualnya, yaitu dengan cara ketik exit, kemudian enter atau tab. Jika sudah seperti ini, kemudian kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya dengan mengetikkan IP DHCP, kemudian spasi pool, lalu spasi F1 nya ini disambung, tidak dispasi. Kemudian kita enter. Jika sudah, lalu kita ketikkan networknya kita masukkan, yaitu 200.116.0 spasi subnet max-nya yaitu 255,
1.255.255. Jangan lupa titiknya ya. Kemudian titik 0. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita ketikkan lagi default routernya, yaitu kita ketik default terus strip router, kemudian kita masukkan yaitu 200.100.16.1, lalu kita enter. Jika sudah, lalu kita ketikkan lagi DNS-nya, yaitu DNS strip server, masukkan yaitu 8.8.8.8. Jika sudah, lalu kita enter atau tab. Jika sudah juga, maka kita akan keluar dari global configuration-nya, yaitu kita ketik exit. Kemudian kita ketik exit kembali. Jika sudah seperti ini, kita sudah exit. Kemudian kita close. Jika sudah, maka kita akan masukkan IP address konfigurasinya dari PC 1 sampai dengan ke laptop 3. Dari PC 1 kita klik PC 1, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP configuration atau konfigurasinya. Lalu di sini kita masukkan atau kita pilih untuk IP konfigurasinya itu DHCP, kita klik, maka mereka secara otomatis akan mengisi IP address, subnet mask, dan juga default gateway-nya, dan juga DNS servernya secara otomatis. Lalu kita close, kita juga masukkan ke PC 2, kita klik PC 2, pilih desktop, kemudian IP konfigurasi, lalu kita pilih DHCP, kita klik DHCP-nya, maka akan request, dan jika sudah request-nya sukses, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita close, kita coba di PC ketiga juga, kita pilih PC 3, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, pilih atau klik DHCP, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita close, kemudian ke laptop 1, kemudian pilih desktop, lalu konfigur IP konfigurasi, pilih DHCP, menunggu requestnya, kemudian akan muncul. Lalu kita close lagi, kita pilih laptop 2-nya, klik desktop, pilih IP konfigurasi, lalu pilih atau klik DHCP-nya, maka secara otomatis akan terisi. Kemudian kita close, lalu kita klik pada laptop ketiga, pilih desktop, lalu pilih IP konfigurasi, pilih atau klik DHCP-nya, maka secara otomatis juga akan terisi DHCP-nya. Kemudian kita close, lalu jika sudah, kita bisa tes konfigurasinya ini dengan menggunakan command prompt, atau juga kita bisa langsung saja kita kirim datanya dari PC 2, kita kirim data dari PC 2 untuk ke laptop 2. Kita klik. Kemudian jika sudah, kita pilih simulation mode-nya, kemudian kita pilih juga atau klik auto capture, dan jika sudah berhasil, maka dari kasus 1 dan kasus 2 ini sudah selesai. Terima kasih. Apabila terdapat kebanyakan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.